dan juga buat semua arwah kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh dunianya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu saja buat segenap juga umatnya Nabi, buat hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah ini insyaallah Syekh Ali diampunin di alam kuburnya, dibikin senang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibikin taman-taman surga di alam kuburnya, dan beliau dalam tanda petik ya, insyaallah kata Allah juga ahlul Quran itu hidup, orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah hidup, bal ahya gitu. Hidup, enggak mati. Tentu saja dengan pengertian yang hanya Allah yang tahu ya. Dan insyaallah kita semua juga menyusul nanti dalam keadaan yang husnul khatimah, wafat di tempat yang baik, di waktu yang baik, sedang mengerjakan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan yang masih pada ada, yang masih pada hidup, biar ada kesempatan bertobat, terutama saya Yusuf Mansur ya, ada kesempatan minta maaf, ada kesempatan menyelesaikan PR-PR keduniaan, PR-PR dengan si A, si B, si C, PR-PR apa saja yang membuat kita terhalang nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pada sakit biar pada sehat, yang pada punya utang biar pada lunas, yang pada sedih biar pada bergembira, yang susah biar pada senang, yang jauh dari Allah biar pada dekat, yang lalai biar pada ingat, yang belum haji umroh biar pada haji dan umroh, yang hidupnya banyak kesia-siaan biar manfaat, buat yang banyak kebutuhannya, banyak keperluannya biar dipenuhin oleh Allah Jalla Jalaluh, buat yang ada jeleknya hubungan dengan siapapun, apalagi sama orang-orang tuanya, mertuanya, keluarganya, saudara-saudaranya, kerabatnya, kawan-kawan, tetangga kanan kirinya, sama siapa aja biar diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar pada sehat badannya dari mulai ujung rambut sampai ujung kakinya. Bagian depan, bagian belakangnya, seluruh bagian dari tubuhnya, sel-selnya semua dibikin muda, dibikin hidup, dibikin baik, dibikin benar, dibikin nyaman tuh badan, afiah, dibawa ibadahnya enak. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kekayaan, keberkahan, keridhaan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah. Mudah-mudahan dikasih betul sama Allah apa yang kita minta. Amin, amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Mari kita baca suratul Fatihah biniatin qabul, syafaatir Rasul, taisiril umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillah. Kenapa saya diamanahkan Mbak Deva ya di komunitas ini luar biasa? Kenapa dan bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi wa ummati walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saya pribadi gitu ya, kenapa dan bagaimana mencintai Al-Quran? Memang Al-Quran ini gimana ya, dia punya cara baca, tangga nada gitu ya. Kalau buat saya ya, for me personally gitu ya, nagom gitu ya, cara melantunkan yang benar-benar begitu banyak. Dan saya menemukan dengan izin Allah, rahmat Allah,
kenikmatan ketika membaca Quran. Bahkan saat saya misalkan tidak dalam keadaan mentadabburkan isinya. Dan ini kebanyakan orang mostly gitu ya, memang tidak tahu artinya. Artinya dia cuma baca. Tapi ketika dia baca gitu ya dengan kemampuan melakukan, ketika dia baca dengan kemampuan pakai nada. Makanya kalau begini nih, ya benar ingat Syekh Ali gitu. Luar biasa. Suaranya enak, ya merdu gitu ya. Dengerin bacaan dia mendatangkan ketenangan, ketentraman gitu. Jadi buat saya yang pertama adalah ketika ditanya kenapa dan bagaimana supaya bisa mencintai Al-Quran, ya memang dari ngebacanya, dari cara bacanya. Tidak akan ada orang mampu membaca buku yang ditulis oleh manusia betapapun bagusnya. Novel misalnya, buku motivasi misalnya, buku dari seseorang yang diidolakan misalnya, dia ngefans misalnya, apapun itu bentuk, judul, model, kajian, isi dari buku itu yang berulang-ulang dibaca, nggak bakal ada yang bisa, nggak bakal ada yang mampu, dan nggak bakal ada yang mau juga. Hanya Quran, hanya sesuatu yang beririsan dengan Allah dan Rasulnya, yang diizinkan oleh Allah ketika berulang dan berulang, berulang dan berulang, makin nikmat. Coba ada yang bantu nulis di kolom chat. Kecuali yang beririsan dengan Allah dan Rasulnya, bersentuhan, bersinggungan, berhubungan dengan nama Allah dan Rasulnya, maka apapun itu kalau dilakukan berulang dan berulang, itu nggak akan bisa gitu. Membosankan, kosong. Dia kehilangan jiwa, kehilangan ruhiyahnya, kehilangan spiritnya, kehilangan manis, atau setidaknya tidak diberikan kemanisan strong ruhiyah yang berbeda ya, kecuali ketika dia melakukan pengulangan dan pengulangan, baik menyebut maupun beraktivitas, itu di sana ada nama Allah dan Rasulnya. Nah, gimana tuh cara nulis di komennya? Panjang ya. Contoh dagang kan sebenarnya berulang dan berulang kan, betul nggak? Dagang berulang dan berulang. Coba dia nggak pakai bismillah, nggak diirisin ke Allah, nggak ada hubungannya sama Allah, nggak dihubungin ke Allah. Bahwa dia berdagang, dia pengen bangun masjid, dia berdagang pengen nyantranin anaknya, nyekolahin anaknya atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dagang, dia kemudian dia berzikir sambil berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdagang, dia sempetin baca Quran. Maka pekerjaan dagang yang berulang dan berulang, ada ditimbulkan nanti rasa manisnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditimbulkan rasa indahnya, akan ditimbulkan kemudian sesuatu yang akan berbeda yang disebut dengan keberkahan. Pekerjaan juga sesungguhnya adalah sesuatu yang dilakukan berulang dan berulang, tapi nanti dia makin lama kosong. Sebenarnya secara psikis, secara psikologis ini juga masuk akal, karena ketika dia menyebut, beririsan, bersentuhan, berhubungan dengan Allah, menghubungkan pekerjaannya dengan Allah, maka ada sesuatu yang membersamainya, ada sesuatu yang menjadi spirit, ada sesuatu yang menjadi vision atau goals itu. Maka itu aja udah akan menjadikan dia berbeda. Udah tuh, dia akan punya semangat yang berbeda, motivasi dan inspirasi yang berbeda. Nah, apalagi misalnya memang baca Quran yang memang bukan cuman beririsan kan, bukan cuman bersentuhan dan berhubungan. Quran ini memang kalamullah. Maka semakin dia kemudian membacanya berulang dan berulang, lagi dan lagi, terus menerus dia baca,
maka kenikmatanlah yang akan muncul, keindahan yang akan muncul. Karena itu kita menemukan orang-orang yang panjang umurnya karena dia bersama Quran. Saya pernah ketemu satu Profesor Mansur ya, coba di googling, ahli sejarah. Profesor Mansur Surya Negara kalau tidak salah. Beliau ke rumah kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala, umurnya 94 tahun kalau tidak salah. Ya. Siapa? Ahmad Mansur Surya Negara. Iya, Ahmad Mansur Surya Negara, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mansur Surya Negara. Coba cek usianya, tanggal lahirnya dicek. Beliau ke rumah saya, Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftahi babil yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ummatihi al-anwar adada ni'amillahi wa ifdalih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Beliau sehat banget, banget sehat untuk usia 90-an tahun. Ya, berapa? 86 kalau. Enggak. Kelahiran 35. Salah itu, 90 lebih. 90 lebih. Ya oke lah kalaupun 86 ya. Ya, kalau ke saya sih sekitar 94 ya, kurang lebih. Itu duduk bangun dari kursi enggak pegangan tangan. Enggak begini loh, enggak gitu. Langsung bangun aja. Ketika saya berbicara sama dia, enggak nampak ada kecacatan di panca inderanya. Daya ingatnya, nyambungnya ketika bicara, responnya ketika bicara. Dia ketika berbicara dengan lawan bicara memberikan gesturnya, memberikan air mukanya, memberikan kemudian wajah yang bukan wajah orang tua gitu loh, bukan wajah sepuh. Ntar ada sesuatu yang menarik yang terkait dengan Quran. Izin Allah ketika kemudian kami membawa ke Darul Quran, sedangkan di Darul Quran itu masjidnya itu kan naik ke atas kan, 2 lantai dia. Untuk masuk ke lantai utama itu dia lantai kedua. Tahu nggak Prof Mansur ini nggak pegangan tangan dan nggak mau dituntun. Dengan bercanda beliau bilang, saya kan anak muda, masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahilhamd. Ketika kemudian sholat, kami siapkan kursi karena khawatir namanya orang udah tua gitu ya. Kan kadang-kadang anak muda aja nih umur 30 gitu. Nah, ada yang duduk kelamaan bangunnya pincang-pincang. Duduk kelamaan bangunnya pincang-pincang, nggak tahu deh tuh apa kolesterolnya dah tinggi, apa asam uratnya dah tinggi. Nah ini saya siapin kemudian kursi. Beliau lagi-lagi senyum, ketawa dan bilang, Dinda, Ananda, lupa ya, saya ini anak muda. Dan saya menyaksikan Mbak Deva ya, Mbak Deva Ali Jabir ya, Mbak Deva Syekh Ali Jabir dan semua komunitas yang mencintai Quran. Saya menyaksikan sholatnya sempurna, rukunya layaknya anak muda, bangun dari sujud layaknya anak muda. Enggak kelihatan kalau yang ada di depan kami ini adalah seorang yang sudah dikaruniai umur begitu panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mau tahu rahasianya apa? Beliau bercerita, dari umur 17 tahun beliau senantiasa salat malam dan hampir relatif tidak pernah putus hingga usia 90-an tahun, di mana setiap salat malam beliau menghatamkan surah Al-Kahfi. Coba itu. Coba itu para pendengar yang budiman ya. Ini bukan budiman ya, budiwati. Kan ibu-ibu.
Coba itu, sholat malam dengan surah Al-Kahfi penuh sempurna dari umur 17 tahun. Dan beliau meyakini itulah yang membuat beliau panjang umur. Allahu Akbar. Jadi ketika amanah ini disampaikan oleh Mbak Deva kepada saya, agar saya berkenan untuk memberikan tausiah di khataman Quran, ibu-ibu semua, zamannya Mbak Deva, kehormatan sekali buat saya. Temanya adalah kenapa dan bagaimana kita bisa mencintai Quran. Kok harus kita mencintai Quran? Kok kudu kita mencintai Quran? Maka jawaban yang pertama dari saya berdasarkan pengalaman dan perasaan saya adalah dengan izin dan rahmat Allah, saya menikmati membaca Quran itu. Di tempat-tempat yang lain banyak sekali kita mendapati orang-orang yang khatam tiga hari sekali gitu ya. Memang umurnya panjang-panjang dan panca inderanya, masya Allah, kayaknya tuh sel-selnya tuh nggak ada yang mati gitu. Sel-selnya tuh nggak ada yang rusak gitu, nggak ada yang mengalami degeneratif gitu. Allahu Akbar. Saya ngiri, saya banyak dosanya, saya banyak kesalahan dan keburukannya. Waktu untuk Quran juga ya tidak semeriah, tidak semegah ya ibu-ibu semua yang mengikuti kajian ini ketika kemudian berhasil mengkhatamkan Quran di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan dan kesibukannya. Nah, tinggal memang bagaimana kemudian kita bisa membaca Quran ya, kalau bisa dengan sedikit mempelajari gaya baca, nada baca gitu. Dan tadi saya bilang bahwa Quran ini istimewa. Kenapa? Karena bisa dibaca dengan berbagai cara, bisa dibaca dengan berbagai lagu, tangga nada, bisa dibaca dengan berbagai ton ya, yang itu semua punya kenikmatan yang berbeda. Ketika saya misalkan suasana sedih gitu ya, kita sholat gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh pakai tangga nada begitu tuh, nyes gitu ke hati. Ya. Ketika kemudian kita bergembira, kita pakai ton yang juga bergembira. Bismillahirrahmanirrahim. Tonnya sama, dinaikin dikit beatnya jadi beda. Quran tuh. Quran tuh. Makanya beda nih ketika kita baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Berbeda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Beda. Dan udah ada penelitian tuh. Ya, udah ada penelitian bahkan dari seorang anak SMA, begitu kata sang guru. Dan guru yang ngomong ini non muslim. Tanaman yang di ngajiin sama tanaman yang gak di ngajiin. Tanaman yang di ngajiin dengan tanpa nada, tanpa lagu, tanpa tone ya. Dengan tanaman yang di ngajiin dengan murotal, tilawah yang indah, beda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz itu kan ustadz. Bisa, semua juga bisa kalau mau mah.
Dengerin aja misalkan suara syekh siapa gitu yang disukai di surat yang sama, di ayat yang sama, berulang dan berulang. Ntar juga nepa, ntar juga nular. Misalkan ambil suara Syekh Ali ya, baca surat apa begitu, kita puter terus. Ntar suara kita nepa tuh, dikit-dikit bakal sama. Lagu aja yang gak dijamin sama Allah, lagu manusia yang gak dijamin sama Allah, syair manusia, teks kalimat manusia, dan kemudian intonasinya dia ketika menyanyikan itu, sing a song gitu ya, kita ngikut beatnya dia kok. Apalagi Quran yang memang dijamin sama Allah. Saya tuh benar tuh ketika sedih, ketika bergembira, ketika kemudian mau mencari teman, nyari sahabat, ya saya baca Quran gitu. Teman banget. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Nah gitu, hati itu sambil mandangin pemandangan ketika di mobil itu, hati luka gitu, misalkan ada yang ngomongin hati luka, ada yang nyaci maki hati luka, ada yang ngomongin dengan narasi yang dibalik-balik dan nampaknya betul. Hati tercabik-cabik gitu, antara pengen ya, antara pengen menghajar balik gitu ya, antara jangan dirubah itunya, antara menghajar balik gitu ya dengan kemudian menerima, antara menghajar balik dengan menyabarkan diri, antara menyabarkan balik dengan kemudian melaporkan, antara menyabarkan diri dengan pengen ngajar gitu. Nah, ngebuang energi negatifnya itu piye carane? Quran. Di Quran tuh nyerap gitu. Gitu. Yang tadinya muarah gitu. Gitu. Yang tadinya sudi gitu. Gitu. Dinyerap tuh energi-energi negatif tuh luar biasa. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ngaji aja udah, dibawa ngaji aja udah. Pasal, sebel, kecewa, bad mood, hati nggak bener, hati luka betul. Tahu lah, misal teman-teman apalah, ada yang ketipu, ada yang dibohongin orang, ada yang difitnah orang. Kayaknya kita itu pengen ngelawan gimana, nggak ngelawan gimana gitu. Maka amanah dari kajian ini, kenapa dan bagaimana kita mencintai Quran dengan izin Allah Jalla Jalaluh, ada dengan membaca. Itu dia nyerap tuh dasar. Energi-energi yang gak benar, yang membuat kita naik darah, naik pitam, yang membuat kita kemudian marah dan nanti jadi malah tambah gak keruan lagi urusannya. Itu diserap sama disat gitu. Ya, buka Quran, jeder gitu, begitu buka Quran, ya seketemunya kita baca. Misalkan yang ada di hadapan saya surah An-Nahl, silakan dibuka surah An-Nahl. Silakan dibuka surah An-Nahl. Kita coba seketemunya nih ya, kita seketemunya silakan dibuka surah An-Nahl, surah ke-16 ya, ayat 119 sampai 128. Monggo silakan dibuka. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 119 128. Ibu-ibu nanti atau barangkali ada yang mendengar dari teman-teman TKW di Hong Kong ya. Sebutannya bukan TKW sekarang,
sebutannya pahlawan devisa ya. Teman-teman di Hong Kong, di Korea Selatan, di Taiwan yang nggak ketemu sama anak dan suaminya, kangen rindu sama kemudian orang-orang tuanya, daripada ngelamun dan kerinduan itu tidak menjadi energi hebat, bawa ke Quran, ngaji. Nanti Quran akan nempelin energi rindunya itu tuh, zang. Mbak Deva kangen sama Syekh Ali, Mbak Deva rindu sama Syekh Ali, ya. Kerinduan itu kemudian tempel sama Quran, zang. Waduh, luar biasa. Sudah dibuka An-Nahl ya, halaman terakhir menjelang surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini saya menggambarkan itu ya, misalkan ada yang mancing-mancing kemarahan, mancing-mancing emosi, mau gitu ya menjelaskan kekepoan masyarakat itu, tapi udahlah, bawa ngaji aja dah. Percaya atau tidak ya, kemarahan hilang, kekecewaan hilang, dapat rasa penerimaan, dapat rasa ketawakalan. Mobil begitu, jadi mobil lihat-lihat YouTube itu, Ustadz udah lihat YouTube ini, Ustadz udah lihat YouTube itu, belum, coba lihat deh, ini orang ngomongin Ustadz kok jahat banget, aduh, Ustadz kok begitu, aduh, Ustadz kok sampai bohongin orang kayak begono, aduh, pengen gitu rasanya jawab-jawab, tapi jawab-jawab tuh sayang amat ya mulut gitu. Baca Quran aja dah. Seketemunya nih, saya juga di depan saya seketemunya buka jeder gitu. Ketemu nih misalkan Anda, kita baca dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Demi Allah ya, ini kita main buka-buka aja loh suratnya. Enggak direncanain enggak apa. Istri saya ngingetin kan semalam, Pak, jangan lupa itu Kadeva. Iya insya Allah. Terus kita bahas kan kenapa kita mencintai, harus mencintai, dan bagaimana kita mencintai Quran. Dibacanya aja udah enak gitu. Kita menyampingkan gitu ya soal tadaburnya dulu deh gitu. Kita namanya orang kagak ngatri ya kan, kagak paham, kita bukan guru, bukan sastra Arab lagi. Dah baca aja gitu. Terus nggak sengaja gitu kan kita yang ngomong-ngomong gitu, saya cerita kan kalau lagi sedih ntar kalau lagi kayak ada lawan, kalau lagi kayak ada musuh gitu. Apalagi pada saat misalkan kita punya nih kemampuan balas banget, kita punya nih kemampuan untuk nge-kick balik, nyerang betul, punya nih kemampuan untuk ngehancurin bahkan gitu. Tapi, aduh enggak deh, itu negatif banget gitu, supaya itu keserap gitu. Yang tersisa jadi jernih gitu, bersih, bening, sambil bersiap-siap misalkan nanti naik lagi jadi kasus hukum baru misalnya ya, jadi kasus fitnahan baru misalnya, jadi kasus kemudian yang ngeribetin baru misalnya. Ya udah, di persiapan ngadepin nanti juga Quran selain menyerap, ntar jadi urusan Quran gitu loh. Quran yang ngadepin dah begitu. Nah bagaimana caranya? Saya ngaji aja. Tapi ternyata ngajinya bener loh. Coba kita lihat nih, kita lihat terjemahannya, kita lihat. Ini hari Sabtu kan? Betul ya? Sabtu ini hari? Iya. Hah? Iya, Sabtu. Betul loh, ini hari Sabtu loh. Perhatikan nggak, ternyata ada kosakata Sabtu. Kayak bercanda. Kayak bercanda loh. Allah ini kayak bercanda ya. Coba lihat ayat 124. Ayo semuanya lihat ayat 124 ya. Kita nggak membawa ke tafsirnya ya.
Kita nggak membawa ke tadabburnya. Ini kita lagi bawa Quran, pokoknya kita buka aja jeder gitu. Kita buka aja jeder gitu. Kita buka aja sembarang gitu. Pokoknya saya cuma pengen nunjukin cara baca sih sebenarnya. Melagukan, menadakan, melanggamkan gitu ketika membaca Quran. Nah, coba lihat 124. Ternyata ada kosakata Sabtu di sini. Kayak bercanda kan? Kayak bercanda loh bener. Ketemu 124 surah An-Nahl. Innama ju'ilas sabtu. Wih, Sabtu ketemu. Allahu Akbar. Innama ju'ilas sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Mungkin setiap nanti teman-teman yang ikut baca dan membaca artinya akan menemukan sesuatu nih. Emang Quran itu lawan bicara yang baik banget. Quran ini emang teman ngobrol yang hebat betul gitu. Hidup. Coba lihat ayat 121. Saya ketika membaca ayat 121 itu swing gitu loh. Tadinya kiri jadi kanan. Tadinya mikirin omongan orang yang ngejelek-jelekin, jadi mikirnya apa? Mikir ini kondisi terkini suasana hati saya, suasana batin saya. Karena mungkin minggu-minggu depan akan dinaikin lagi, dinaikin terus dan segala macam. Nih kok jadi kayak edisi curhat. Enggak, ini real time ini. Saya paham nih, saya paham beliau-beliau dan mereka-mereka yang hari ini kemudian menyerang saya dari berbagai sisi. Habis ini biasanya suka pakai pengacara gitu ya, kemudian mensomasi, terus kemudian naikin ke polisi mana gitu. Biasanya begitu, karena dari 2014 seperti itu gitu. Nah, saya sih lebih milih bertahan, menjadi juara bertahan ya, lalu berharap ada kebaikan nanti dari situ entah apa. Yang saya pikirin konstruksi hukum, kena enggak, salah enggak, keliru enggak, bener enggak tuh pada orang itu, dan apa yang dituduhkan seperti apa konstruksi hukumnya. Saya lihat aman, ya udah terserah deh. Nah, saya udah bilang bahwa membaca Quran kemudian akan menenangkan hati. Membaca Quran mendatangkan berbagai keindahan. Keindahan rasa, keindahan pikiran, keindahan kemudian cara berpikir, keindahan kemudian cara memandang kepositifan. Kebetulan dengan izin Allah, atas rahmat Allah semua, saya paham ya, saya paham artinya gitu. Makanya saya mengajak teman-teman semua baca lagi ya, lalu baca terjemahannya. Tadi 124 dulu tuh, 124 dulu pengajian ini hari Sabtu pagi. Kan Allah kayak bercanda. Ada kosakata Sabtu. Saya dari 2014 tuh dilaporin sana, laporin sini. Ada kali berapa markas kepolisian gitu, dari mulai Baraskrim dan Polda Polres di Indonesia ini. Kerjaannya bolak-balik BAP apa segala macam. Saya dianggap berlindung di balik kekuasaan, nggak ada. Itu benar-benar BAP gitu. Setiap mau melaporkan gegap gempita, press conference dan lain sebagainya. Giliran pada kalah nggak ada press conference-nya. Terus wa amma saya bagaimana? Wa amma saya karena izin Allah dan rahmat Allah udah keserap tuh energi kemarahan. Ya marah lah, siapa juga kemarah sih, pengen bener-bener mukul balik, nyerang balik, ngelaporin balik. Tapi Quran menyerap ini gitu. Energi-energi negatif tuh jadi kagak ada. Nah, kita nyambungin ya. Dan memang bukan nyambungin, emang ini tersambung betul gitu. Dan ini juga sekaligus menjawab bukan cuma bukan satu jawaban doang soal dari cara baca, tapi ntar ngefek kemana-mana nih.
ketika mentadabburi, ketika merenungi, ketika kemudian melihat isinya, menambah gede hati, menambah luas pikiran, menambah nyaman, menambah tenang dan sebagainya. Oke. Untuk lebih membumi, saya ingin menunjukkan lagi ayat yang tidak sengaja kita baca. Lembar yang memang kita buka-buka aja. Kagak rencanain dari kemarin. Mbak Deva, nanti kita ngaji surah An-Nahl ya. Lembar terakhir. Kasih tahu dah tuh ibu-ibu yang pada khatmul Quran deh. Siapin Qurannya, siapin An-Nahl ayat-ayat terakhir, lembar terakhir. Enggak kan? Ini ngalir aja. Nah, ketika kemudian ada kelompok yang jelek-jelekin saya dengan izin Allah, atau jelek-jelekin ibu, bapak semua, menggali segala aib, keburukan, kesalahan, benar-benar ngejar gitu ya. Terus kemudian ada satu dua kerugian, sebenarnya kerugian material dan imaterial yang kalau kemudian kita bawa ke ranah hukum ini menarik, karena begitu ada faktor kerugian material dan imaterial ini bisa diangkat. Tapi Quran lihat cara menyerapnya nih. Cara Quran menyerapnya. Coba lihat ayat 121. Coba lihat ayat 121. Waduh, pas banget buat saya. Ya elah, kata Allah apa? Udah sih, pikirin yang cinta-cinta aja tuh. Udah sih, ya. Walaupun pujian itu memang untukku, tapi aku izinkan juga ada hamba-hambaku yang juga memujimu. Nanti kamu kembalikan padaku lagi pujian itu. Sebagaimana ketika orang kemudian mencaci, yang mencaci itu juga bukan mereka, tapi atas izinku. Maka kembalikan juga cacian itu padaku. Mana yang kamu lihat? Caciannya kah atau pujiannya kah? Ada orang yang memang menghalangi, tapi akan ada orang yang membantu. Ada orang yang membuat sesak napas, tapi akan ada orang yang membuat lega nafas itu. Ada orang yang memang membuat engkau bersedih, tapi ada orang pasti yang bisa membuat engkau gembira. Ada orang-orang yang memang tidak suka dengan kamu, tidak senang dengan kamu, tapi selalu ada orang-orang yang aku buat, kata Allah begitu, yang juga suka dan senang kepadamu. Ada orang-orang yang akan menolak kamu, tapi juga ada orang-orang yang nanti akan menerimamu. Maka kamu kadang-kadang memang kehilangan, tapi kamu juga nanti akan dapat juga sesuatu. Ada kalanya memang kamu tidak berhasil, tapi ada kalanya juga kamu berhasil. Ada kalanya kamu jatuh, tapi ada orang mengulurkan tangan untuk kemudian kamu bangkit, jalan dan berlari. Ada kalanya air mata itu keluar dari tangis kesedihan, tapi aku juga suka dan senang memberikan air mata kegembiraan. Yang mana yang kamu lihat? Kufur atau syukur? Lupa atau bersyukur? Baca yuk ayat 121. Syakiran li an'umih, syakiran li an'umih, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya jalan yang lurus. Siapa ini? Kisah tentang Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim lebih mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan Allah akhirnya kemudian choose him and give him the right way, itu jalan yang lurus, ya. Dipilih menjadi the chosen one gitu. Ini nggak sengaja gitu loh, tapi swingnya keren banget gitu loh. For me personally gitu ya, alhamdulillah, terima kasih lo dikasih majelis ini pagi-pagi gitu loh, ngecas banget itu. Minggu yang lalu itu Mbak Deva, transaksi 25 juta dolar loh, nggak main-main loh, 350 miliar menjadi di hold dan cenderung batal karena pemberitaan. Wah,
Kalau secara manusianya kan, gitu kan ya. Secara manusia gila loh, ini bukan juta loh. Hah? Bukan belas, bukan puluh, bukan ratus, dan bukan sekedar miliar. It was 25 million dollar. 25 juta dolar cash. It means 350 billion rupiah. And then kemudian karena suasana langit pemberitaan bambung, Yusuf Mansur nipu, Yusuf Mansur bohong, Yusuf Mansur dang gitu. Konsultannya yang memang mengantar perusahaan investasi itu ke saya bilang, Tat, ini izin Allah cerita, langitnya begini lagi, ente nggak ada reaksi apa-apa. Nanti nggak mengkonter apa-apa. Ini bagaimana cerita? Investor kan yang begini-gini masalah. Saya cuma bilang sama dia, udah tanggung dari 2014. Ya kalau emang ada masalah gue selesain kok. Gue nggak pernah lari, gue ada. Kalau emang mau pada nyari selesai, mah gue nggak kemana-mana juga. Dan akhirnya tanggal 23 Agustus, padahal itu strategis banget ya buat kemudian kita gedein itu satu perusahaan yang saya punya dengan izin Allah SWT, kemudian diayun, nah namanya 350 miliar cash kan sesuatu kan, nggak jadi loh izin Allah tuh. Nah saya mau milih sosok siapa ini gitu, mau milih perilakunya siapa, mau milih kemudian contoh ya reaksi yang diberikan oleh siapa gitu loh. Nah, ternyata Quran membawa kita kepada Nabi Ibrahim. Ya kita lihat dari ayat 120-nya. Kita naik ayat 120-nya. Tolong minta air hangat, air putih. Dari ayat 20-nya, 120 surah An-Nahl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. Sungguh Nabi Ibrahim adalah seorang imam, ummah yang dapat dijadikan teladan. Patuhnya sama Allah bukan main, taatnya sama Allah bukan main, tekunnya sama Allah bukan main, disebutnya qanitan. Semua apa dipenuhin dah gitu, berusaha dipenuhin, dimaksimalin penuhinnya, dibikin sempurna pemenuhannya, itu dia qanitan. Terus juga bukan buat siapa-siapa dan bukan buat apa-apa, lillah, buat Allah Subhanahu wa taala, hanifa, benar, lurus, lempeng, bersih. Walam yaku minal musyrikin. Dan enggak menjadi orang-orang yang musyrik. Sampai sini aja, ketika ayat ini saya baca, di nuansa saya berbeda. Nanti bisa jadi teman-teman semua punya pengalaman interaksi yang berbeda-beda ketika membaca ayat yang sama. Karena kesedihannya bisa jadi beda, kegembiraannya bisa jadi beda, betul gak? Suasana hati pikirannya lagi beda, hari-hari yang dijalani juga lebih beda. 6 orang berkumpul, 40 orang berkumpul, ini 78 orang berkumpul di layar Zoom, belum di layar IG, Facebook dan lain-lain sebagainya. Nanti ada mungkin di YouTube. Akan beda. Kalau saya bacanya gimana ayat 120? Sob, hati-hati lah sob, itu ujian lah sob. Begitu dapat masalah kayak begini, ntar ketemu asar, kamu bad mood nggak? Ketemu asar, kamu tetap riang gembira nggak? Kan WA-nya tuh abis Johor Mbak Deva. Tat kayaknya gagal nih gitu. Tadi tuh. Biasanya kan orang kalau puyeng-puyeng gitu, sholatnya malas-malas gitu. Ya gue udah doa, udah apa dah, aduh, gitu kan ya. Nah tetap track on the track gak? Tetap qanitan lillahi tidak?
Kalau kamu tidak qanitan lillah, maka kamu berarti tidak hanif. Gitu mikirnya. Waduh. Nah, ini ayat nih buat saya, ini ngaji buat saya jadinya nih. Biarin deh gue desi curhat buat ibu-ibu. Tapi kan kita curhat samar ya, nggak cerita yang bagaimana juga. Ini cerita jadi hikmah gitu. Oke? Terus lihat ayat berikutnya, potongan berikutnya. Walam yaku minal musyrikin. Ada ujungnya 120. Walam yaku minal musyrikin. Lu yang bener dong iman lo. Lu yang bener dong tauhid lo. Lu butuh berapa sih? Kalau lu pikir tuh duit bisa datang dari investor, kemana tauhid lu? Kemana iman lu? Ketika lu berpikir, ketika kamu berpikir ada orang yang bisa ngasih dan membatalkan. Ketika ada orang yang bisa ngasih dan kemudian menggagalkan. Orang, manusia, kan musyrik jatuhnya. Harusnya kan Allah aja kan begitu. Yang ngasih duit Allah, yang ngadain Allah. Kalau nggak jadi juga ya Allah aja gitu. Kalau kamu bilang nggak jadi sebab si A, si B, si C, loh memang ada Tuhan selain aku kata Allah yang bisa membuat kamu tidak dapat A, B, C dan D. Ada Tuhan selain aku kah yang bisa membuat kamu juga bisa dapat A, B, C dan D? Aduh, ini ayat buat gue banget dan Mbak Deva. Buat saya benar. Walam yaku minal musyrikin. Jangan sampai kemudian 350 miliar yang kamu gadang-gadang misalkan. Kan kita ada proyek-proyek saya udah cerita ke Mbak Deva ya. Ada yang ratusan miliar, ada yang triliun, ada yang lain-lain. Allah ngebenerin dulu nih cara berpikir saya. Kayak diajarin dulu gitu. Tenang. I will coach you kata Allah. I will train you. Oke. I will prepare your heart gitu ya. Dapat dalam kondisi hanif. Dapat dalam kondisi bertauhid, dapat dalam kondisi tetap muslim, bukan musyrik. Mukmin tetap mukmin, bukan musyrik. Jangan sampai kemudian kamu bisa begini dan begitu kalau ada duit. Oh, iman kamu di mana? Walam yaku minal musyrikin. Yang keren ayat berikutnya apa? Syakiral li an'umi. Ayo dong, syukuri nikmat-nikmatku. Orang COVID pada lewat loh. Orang COVID pada meninggal loh. Maaf salah satunya gurunda kita, Syekh Ali Jabir. Emang duit aku belum kasih kepada kamu. Yang gede-gede kagak ada yang aku kasih ke kamu. Belum. Tapi nyawamu masih kuperpanjang. Masa kamu perpanjang nyawa kamu hanya untuk menggerutu? Masa kamu aku perpanjang nyawamu? Hanya untuk kamu sebel terhadap ini dan itu. Ibarat kata kita tamu di planet bumi ini. Lalu Allah berikan gunung untuk bisa dilihat. Sungai untuk bisa dilihat. Pepohonan semua. Tapi tidak ada yang menggembirakan kamu. Aku tuan rumah yang jelekkah kata Allah. Sehingga kamu tidak bisa memilih nikmat-nikmatku agar kamu bisa bersyukur. Lalu kamu memilih yang gak jadi, yang gak senang, yang begini, yang begitu. Jadi Ibrahim dong. Syakira li an'ami. Dia memilih untuk mensyukuri nikmat-nikmatku. Karena itu aku jadikan dia the chosen one. Al-Mujtaba, the chosen one. Lihat redaksinya. Ijtabahu. Ada ayat 121 surah An-Nahl. Syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu. Menjadi apa? Menjadi yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Cakep benar. Kira-kira Allah mau ngomong pada saya di edisi hari Sabtu ini, tenang aja sih Ntar kali dari Mbak Deva ada investor dari mana itu Udahlah, kata Allah, syukuri dulu nikmatku. Thankful dulu. If you grateful, I will give you more. Tenang dulu, Udah tenanglah. Kalau kamu nanti mau aku guide, kalau kamu nanti mau aku berikan petunjuk, maka petunjuk itu didahului dari apa? Kalau kita tarik ke belakang mundur,
kalau pengen jadi the chosen one dan jadi orang yang diberi petunjuk, kalau kamu mau menjadi orang yang dipilih dan diberi petunjuk, kita tarik ke belakangnya apa? Pertama, bersyukur tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakir li an'ami. Jangan ngelihat, pokoknya yang kagak enak udah jangan dilihat. Yang enak-enak aja dah. Yang ngeselin, yang nyebelin jangan dilihat dah. Yang apa namanya, yang bikin kita girang, ketemu istri, senyum, ketemu anak-anak, ketemu Aisyah. Cari Suf, pasti banyak nikmatku yang bisa membuat hatimu senang. Jangan melihat sesuatu yang kuuji kepadamu sehingga aku kesannya Tuhan yang hanya memberikan kamu tuh kesusahan. Suf, kalau begitu judulnya, kamu tidak akan menjadi the chosen one. Kamu tidak akan menjadi al-mujtaba dan muhtadi. Jangan Suf. Syukur. Tarik ke atas lagi, tarik ke atas 120-nya, benerin tauhid kamu. Tarik lagi kemudian, kamu harus jadi orang yang hanif. Tarik lagi ke atas berikutnya, kamu harus menjadi orang yang qanitan lillah. Tarik berikutnya, pelajari tentang Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kan, kalau kita lihat, kalau ini kan Allah nyuruh saya mempelajari tentang Ibrahim ya, Ibrahim spirit ya, Nabi Allah Ibrahim spirit. Nabi Ibrahim kan bukan dia ambil, dia kasih kan. Kan diminta baik-baik sama Allah. Ismail diminta baik-baik sama Allah, betul kan? Hah? Bukan dia ambil. Dia punya kekayaan, perniagaan, perdagangan di Mesir. Disuruh kemana coba? Disuruh pindah ke tempat yang kagak ada apa-apa. Dan gak boleh bawa apa-apa. Cuman bawa bininya doang, yakni Siti Hajar. Dan bawa perlengkapan, perbekalan seadanya. Ternyata salah satu nanti hikmahnya adalah Nabi Ibrahim jadi tahu dimanapun rizki ada Allah. Gak bawa apapun. Kalau Allah udah mau ngasih rizki, pasti ada. Udah Nabi Ibrahim kata Allah gitu. Ya Ibrahim, jangan kayak orang ketakutan apa. Ada aku, udah tinggalin semuanya. Nabi Lut itu kan sepupuan ya, misanan, saudara dah paling enggak gitu. Nabi Lut ya, sama-sama di Mesir sama Nabi Ibrahim. Nabi Lut disuruh ke Jordan, ke kaum Sodom. Nabi Ibrahim disuruh kemana? Disuruh ke lembah Bakkah yang kita kenal dengan Makkatul Mukarramah, Makkatul Mukarramah. Ini dua-duanya disuruh ke tempat yang kagak enak ini. Lagi enak-enak dagang ini dua-duanya ini. Lagi enak berdakwah, lagi enak membangun imperium. Nabi Lut disuruh meninggalkan semuanya, lalu membawa istri dan anak-anaknya, gitu ya. Putrinya tuh, putri-putrinya kemana? Ke Jordan. Nabi Ibrahim ke Mekah. Enggak boleh bawa apa-apa. Pergi aja udah. Saya disuruh belajar tuh tentang Nabi Ibrahim. Ibrahim spirit tuh. Keren. Api berkobar. Kita lari. Tunggang langgang. Tapi di kisah Ibrahim nanti ya, kapan-kapan kita ngaji lagi begitu izin Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masuk aja. Gila kan ini. Ini ilmu the winner kayak apa coba? Ilmu the winner kayak apa coba ibu-ibu? Di Babilonia, Raja Namrud, ya kan? Dibakar itu satu ruangan, satu tempat, atau satu rumah begitu, atau satu perapian. Nggak tanggung-tanggung, bakaran juga bukan sejam 2 jam. Kila wakola ada yang bilang sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Disiapin semua orang satu kerajaan disuruh ngelihat dulu. Di sini nanti Ibrahim akan kami bakar gitu kan. Jadi nggak gini loh, nggak disulut bensin, bung gitu, lalu Ibrahim dimasukin. Nggak, disiapin secara psikologis dulu. Jadi kalau kayak yang belah sono nih, teman-teman yang belah sono yang rajin banget ngangkat derajat Yusuf Mansur dengan izin Allah, disiapin genterangnya dulu, genterang disiapin itu. Indonesia ngeliat gitu. Ntar abis itu somasi dah. Habis somasi kemudian deng masuk ke kepolisian. Tuh,
Cara pandang ketika ngaji itu memang beda-beda tiap orang. Tapi apa kemudian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? So, lihat kekasihku Khalilullah. Khalili, perhatikan kekasihku. Apa aku suruh dia meninggalkan Babilonia? Tidak. Aku suruh dia stay, menetap. Dan nanti menyambut api itu. Ketika api itu benar-benar menyala, lihat Suf, aku perintahkan justru dia akan ada di dalam api itu. Dan nanti kamu akan lihat perkataanku, kata Allah. Apa? Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Keren. Masalah mah jangan ditinggal. Suf, masuk aja udah ke dalamnya. Waduh, the winner banget dah. The winner banget dah. Tapi apakah Nabi Ibrahim masuk ke dalam api itu dengan ngomel-ngomel? Namrud sialan, kurang ajar. Namrud enggak loh. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api dengan doa. Dia udah nggak ngajak ngomong yang begini begitu, udah ngajak ngomong Allah ya udah begitu. Masuk aja begitu. Orang-orang menyangka dia terbakar, tapi begitu keluar malah kagak ada yang kebakar sedikit pun. Terus saya bilang, ya Allah, nih sekarang ini asli, real time. Oke ya Allah, kalau aku jadi Ibrahim, maka aku akan jadi the chosen one gak nih? Asik. Hah? Di ayat yang lain, di surat yang lain, Allah gak pernah ngajarin gak jadi the winner. Ibunya Musa, coba tuh lihat. Coba sebentar ya, kita lihat ibunya Musa. Buka surah Al-Qasas. Ini lagi dibahas di pengajian istri saya nih. Cakep nih. Surah Al-Qasas, surah ke-28. Oke, ayatnya ayat 7. Surah Al-Qasas, surah ke-28, ayat 7. An-Nahlnya tandain ya, ntar kita balik lagi ke An-Nahl. Silakan dibuka surah Al-Qasas, surah ke-28, ayat 7. Bismillah. Nggak ada Allah ngajarin gak jadi the winner. Tapi apakah the winner kemudian nyap balik? Ya enggak lah. Apakah the winner kemudian bikin YouTube balik? Ya enggak lah. Ada cara-cara untuk menjadi the winner dengan cara yang lain. Tapi ini keren loh. Keren loh. Ini buat ibu-ibu cakep banget nih. Oke, kita baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Ibu-ibu baca terjemahnya ya, saya baca ayatnya. Teman-teman baca terjemahnya, saya baca ayatnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن
radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Udah baca terjemahnya, udah. The winner ini. Orang lain sembunyi-sembunyi kok nyumpetin anaknya. Apa kata Allah kepada ibunya Musa? Dah sekarang susuin dulu Musa kecilmu itu. Nggak nanya lo ibunya Musa, mau ada apa ya Allah abis ini? Udah susuin dulu tuh. Kenapa? Karena abis ini Musa kecilmu, aku akan suruh kamu nganyutin di sungai Nil. Ini kalau ibu-ibu normal bukan yang beriman itu, ibu-ibu biasa aja mikir perintah ini. Serius nih. Bukankah aku selalu meminta perlindungan dan penjagaan darimu ya Allah? Bukankah aku selalu minta keamanan untuk nanti bayi kecilku lahir ini ya Allah? Iya, terima kasih nih udah nganter sampai melahirkan. Tapi kok perintahnya kayak begini? Kalau kamu masih khawatir dan memang kamu khawatir, fa idza khifti, ya sudah, fa'alqihi fil yammi. Anyutin di sungai ini. Dalam keadaan ibunya Musa tahu, ini namanya nyari ketokan ular. Karena ini sungai Nil muaranya ke istana Fir'aun. Sedang Fir'aun lagi kayak orang kalap. Satu negeri dihabisin tuh anak-anak kecil. Satu negeri dihabisin tuh bayi-bayi. Pada dibunuh-bunuhin sama Fir'aun. Sak ibu-ibunya sekalian. Saya ketika membaca Quran diajarin jangan jadi the loser, jadi the winner. Terus Allah memberi motivasi kan, wala takhafi wala tahzani, udah jangan takut dah, jangan sedih. Udah, inna radduhu ilaiki, kami akan kembalikan Musa kecilmu itu padamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, bahkan aku akan jadikan dia seorang yang menjadi rasul. Ini yang saya suka dari Quran itu loh. Ngegedein rasa, pikiran. Ini cara berpikirnya kan edan ini. Fir'aun lagi nyari anak kecil. Fir'aun lagi nyari bayi. Mau dibunuh. Lah ini malah dianterin. Bercanda. Hah? Mirip begini Mbak Deva dan ibu-ibu semua. Mirip kita ini pusing banget dah gitu. Hah? Ditagih kontrakan mulu gitu. Bayar kontrakan terus. Ibunya udah ngomel mulu depan. Woi kapan lu bayar? Waduh didengar sama orang lagi gitu kan ya. Terus kata Allah begini. Lewat tadabbur surah Al-Qasas ayat 7. Daripada kamu diam terus di rumah. Sono pergi samperin yang punya kontrakan. Ketok pintunya. Kasih salam. Tawar. Mau dijual gak rumahnya? Tabrak gitu loh, jeder gitu, tabrak udah. Daripada kamu mikir bayar kontrakan, ditagih, malu, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama saudara, dah. Mendingan kamu sono pergi tah, nah ke perumahan ini, perumahan itu, dah cari tahu berapa harganya. Pergi sono ke ibu kosnya, pergi sono ke ibu kontrakannya, ke Pak Haji yang punya kontrakan tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini nih, mau bayar kontrakan ya? Bukan Pak Haji, udah bosen ngontrak. Ya terus mau pindah lo. Gini Pak Haji, kalau saya beli aja bagaimana? Oh itu hebat itu. Beli bagaimana lo? Bayar aja kagak bisa lo, beli lagi gitu. Dari mana tuh uangnya Ustaz? Lah iya kan ceritanya belum berakhir kan? Masih ada ayat 8, 9, 10, 11, 12 sampai kemudian finally 13. Coba langsung kita skip ke ayat 13. Nyampe nggak nih di pelukannya ibunya Musa lagi? Nyampe nggak nih kemudian di dekapan ibunya Musa lagi? Hilang kagak kesedihannya? Dan hebat kan? Ternyata bukan cuma dapat tempat persembunyian, tapi ibunya Musa dapat tempat yang
paling aman, bukan safe house, tapi safe palace. Misalnya ngomong bahasa Inggris dikit-dikit nih biar dibenerin bahasa Inggrisnya sama Mbak Deva. Udah benar. Udah bener ya? Hah? Safe palace. Kan ibunya Musa tinggal nggak enak ya, tinggal nggak enak gitu loh, di tempat yang kagak enak gitu loh. Hah? Dan Allah janji kan, aku akan ngasih lebih sama kamu. Bener loh. Akhirnya tinggal di istana, menjadi sahabat ibu negara, kan sahabatnya Asia, menjadi kemudian orang dekatnya Asia tuh ibunya Musa. Allahu Akbar. Dan lebih hebatnya lagi nanti yang menjadi gurunya Musa, Firaun langsung. Dan ini. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Tuh lihat tuh ayat 13 tuh lihat. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kamu takut rumah kamu disita, Bang? Alah, takut-takut. Dorong aja ke Sungai Nil, kasih saja. Gitu. Kamu takut ruko kamu disita, gedung kamu disita, tempat tinggal kamu disita, kamu takut karena kamu utang gak bayar. Mikirin gimana caranya supaya jangan sampai disita. Jangan dipikirin, kasih aja udah, lepas aja udah. Seperti aku perintahkan kepada ibunya Musa, fa'alqihi fil yammi, tapi wala takhafi wala tahzani. Udah, kasih aja sono. Ibarat kata leasing motor kagak kebayar-bayar. Makin kita bayar makin utang nambah. Sono nambah sini, nambah sono nambah sini. Kata Allah, lah dijaga-jagain amat sih. Udah tiru ibunya Musa. Fa'alqihi fil yammi. Leasing, kamu pengen narik motorku? Jangan narik. Aku yang nganter motorku padamu. Wih, keren. Udah gak usah mikir DP-nya sekian, angsuran udah masuk ke sekian bulan, jangan dipikirin. Kenapa? Inna radduhu ilaiki, kata Allah, wa ja'iluhu minal mursalin. Aku akan kembalikan motormu itu, aku akan kembalikan rumahmu itu, bahkan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Wih, keren banget dah. Ngecas banget nih. Lihat ayatnya, lihat terjemahnya. Nanti silakan dengan pikiran masing-masing, hati masing-masing, suasana masing-masing. Ayat ini bercerita Allah membuktikan kebenaran janjinya. Betul? Allah membuktikan kebenaran perkataannya. Betul? Jangan takut. Caraku berpikir bukan caramu. Caraku bertindak bukan caramu. Yang kamu perlu lakukan adalah sami'na wa ata'na. Bukankah kamu selalu berdoa, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Aku mengabulkan dengan cara yang kau senang. Ternyata aku mengabulkan dengan cara yang tidak engkau senang. Tapi yang tidak engkau senang itu belum tentu buruk. Bisa jadi itu adalah baik. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bukankah dengan cara seperti itu kamu diampuni dosanya? Karena dosamu pindah kepada mereka semua dan kebaikan mereka pindah padamu. Masa nggak mau? Maulah terimalah. Kenapa? Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Begitu rumah disita, bukan disita ya, orang diserahkan kok. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, dah nih surat ini kunci rumah aye. Udah ambil dah, aye udah gak bisa bayar lagi, udah ambil aja semua dah. Saya ada cerita kecil tuh soal bab yang begini ya. Nih mantu ngegadein rumah mertua. Wah pusing dah, udah dah, hancur-hancuran dah pokoknya. Ini si mantu dari awal emang udah terbuka sama si mertua. Dan si mertua juga sadar nih usaha si mantu hancur.
Tapi hebatnya si mantu sama bininya, si mertua nih, laki bini, dia bersatu di sejadah. Luar biasa. Bersatu di sujud, bersatu di ruku, bersatu di doa, bersatu di tawakal. Ya udah. Omongannya cakep lagi. Ya udah, mak juga udah kelamaan di rumah ini, biarin dah. Yang penting mah kamu sehat, anak emak sehat, cucu emak sehat, dah kita ngontrak aja. Ini untuk bercerita tentang ayat 13, faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha, yang diserahkan kepada Allah dibalikin kan. Ternyata kan Musa kecil nangis mulu nih, rewel, puyeng Firaun. Firaun puyeng. Tapi mau sebel nggak bisa, karena nih anak dicintai sama bininya. Emang dah bini penguasa dah. Kalah tuh Firaun sama bininya. Hah? Kalah lu Firaun sama bininya. Coba tuh lihat tuh ayat 9 tuh. Ayat 9 coba naik ke atas dikit. Lihat ayat 9. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluhu la taqtuluhu la taqtuluhu. Dapat? Ada, baca terjemahnya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Ngomong tuh istrinya Firaun, wahai suamiku, siapa tahu ini bisa menjadi qurratu ainin li walak. Kan pusing terus, puyeng terus, di singgasana gelisah terus. Nih loh, ada mainan kecil loh. Tahu-tahu datang, aku lagi mandi, datang nih anak. Kan pemandiannya Asia itu di pusaran, keren banget, gitu. Kalau kita ke Mesir, diajak napak tilas kan ke sungai Nil tuh, diunjukin Mesir lama zaman Firaun, dikasih tahu ntar di sini kejadiannya begini gitu. Dibawa kan sama Asia nih bininya Firaun kan, nyonya Firaun nih, ibu negara ini, permaisuri ini, dibawa nih ke Firaun. Nih, tapi apa? La taqtulu, jangan kau bunuh anak ini. Habis diterima cerewet tuh Musa. Satu istana perempuan-perempuan kagak ada yang bisa nyusuin. Siapa yang nyusuin kemudian? Ibunya Musa. Coba itu. Hah? Kenapa disuruh nyusuin dulu? Supaya yang dikenal sama Musa kecil itu ibunya. Hah? Coba kalau wahyunya Allah kagak ardi'i. Coba lihat lagi ayat 7. Ayat 7 lihat dulu. Ada kosakata an ardi'i, ada? Cari kosakata an ardi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ibunya Musa, wahai ummu Musa, susuin dulu gih Musa kecil. Nah kan dia Musa jadi kenal kan? Jadi kenal air susu siapa yang disedot pertama kali, yang diisep pertama kali, yang diminum pertama kali, ibunya. Yang ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Coba kata Musa apa? Bukan yang ini. Tuker. Nggak mau. Akhirnya ketemu siapa? Ibunya Musa. Allah. Apakah ibunya Musa enggak kalut? Namanya gue manusia. Apakah ibunya Musa enggak resah? Namanya gue manusia. Apakah ibunya Musa enggak hopeless? Nah, namanya gue manusia. Kosong? Ya namanya gue manusia. Kosong lah. Lihat ayat 10. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula
أربطنا على قلبها لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Baca terjemahnya ya, baca terjemahnya. Dan hati ibunya Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakan rahasianya tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, dia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Kosong sama. Manusiawi, tapi kata Allah apa? Sama seperti aku perintahkan kamu melemparkan Musa kecilmu itu, menghanyutkan Musa kecilmu itu ke sungai. Sesungguhnya perintahku apa? Serahkan keresahanmu, serahkan kegelisahanmu, serahkan ketakutanmu, serahkan ketidaknyamananmu, serahkan hatimu yang lagi terluka, serahkan kemudian kegelisahanmu, serahkan padaku. Sini, aku minta. Nanti yang aku kembalikan apa? Ketenangan, kebahagiaan, wih, perlindungan. Insyaallah. Allahu Akbar. وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه. Ini cerita sebelum nyampe istana Fir'aun tuh. Jadi kata ibunya Musa kepada saudaranya, aku gak bisa jalan karena aku habis melahirkan. Kamu aja Gih yang ngikutin dari pinggir jalan, dari pinggir sungai. Kusi, ikutin tuh Musa kecil. Tapi sorry to say ya, walaupun kusi, emang bisa apa juga si perempuan ini? Bisa apa juga? Kalau Musa di tengah-tengah kelelep, emang bisa berenang? Lah sungai Nil sekarang aja lebar bener, apalagi zaman dulu 4000 tahun sebelum Masehi, lebarnya selebar-lebarnya kali. Artinya ini kalau Musa Allah letakkan di tengah, bisa apa juga? Ini cuman menenangkan hati aja gitu. Kayak rumah yang disita, kita suruh lihat, itu siapa tuh yang beli yang baru gitu kan gitu. Betul gak? Rumah ini disita, kan kita ada rasa-rasa siapa yang beli rumah kita ya? Itu kusi kira-kira gitu. Atau project yang menang orang lain, kusi, coba cari tahu itu kusi kira-kira gitu ya. Ingka adat latu bedibihi laula arabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Tapi ketika orang sudah bertawakal pada Allah, hatinya diikat sama Allah, itu diteguhin sama Allah, dang, untuk menjadi apa? Untuk menjadi orang yang beriman. Lihat ayat berikutnya. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Dan kami cegah Musa kecil menyusu kepada perempuan-perempuan lain yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu? Maka berkatalah dia, saudari dari ibunya, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Asia, keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Jadi cara Allah kemudian mengembalikan Musa kecil kepada ibu aslinya adalah dengan mencegah
perempuan-perempuan lain menyusui kemudian Musa. Kalau di kehidupan sekarang Mbak Deva kira-kira kayak begini. Tadi itu orang, ya kan? Ini mertua ngejaminin mantu ngejaminin rumah mertua. Dengan segala resiko yang udah diketahui, kalau nanti naik, ya insya Allah lah ya, jadi akan berkembang, jadi orang kaya, bla 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 bla. Ternyata keadaan sebaliknya, tung tung tung, going down, going down, going down, going down, plang, rumah disita. Apalagi pilihannya kalau bukan tawakal kepada Allah, betul? Serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kisah ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini kemudian anak mantu, anak mantu, mertua mantu, sekeluarga, dagang Mbak Deva. Dagang apa coba? Dagang bensin eceran. Zaman dulu nih, zaman masih bensin eceran tuh ya hebat banget. Di tiap tikungan kan zaman dulu kita lihat ada ya. Dilalanya dengan izin Allah usaha nih orang berkembang sampai punya puluhan bensin eceran. Masya Allah. Lalu kemudian menjelma menjadi pom bensin pertama, menjelma menjadi pom bensin kedua, menjelma menjadi pom bensin yang ketiga. Ketika menjadi jamaah umroh saya, dia bercerita di bis kisah ini dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Dan tahu gak apa yang terjadi dengan izin Allah nih cerita? Rumah itu ketika disitaan bank, kagak ada yang beli. Ada orang lihat kagak jadi, ada orang lihat kagak jadi, ada orang lihat kagak jadi. Dan sekian tahun kemudian orang banknya balik lagi. Pak mau ngambil rumah bapak gak? Coba tuh. Apa kagak sama kisah ini coba? Hah? Disusuin sama ibu ini kagak bisa, disusuin sama ibu ini kagak mau, disusuin sama ibu ini pahit rasanya, disusuin sama ini beda rasanya. Musa mencari ibunya, dibalikin sama Allah. Keren gak? Hah? Masuklah kita kepada ayat 13 ya. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha. Enggak mungkin Allah enggak akan senangkan orang-orang yang menerima musibah. Enggak mungkin Allah akan enggak senangkan orang-orang yang kemudian menerima bala. Ketika dia bersabar, ketika dia bertawakal dan menyerahkan kepada Allah, enggak mungkin Allah tidak menyenangkan hatinya. Di sini Yusuf Mansur meminta kepada Allah, ya Rob, senangkan hatiku. Wah, Allah bikin senang hati saya. Dapat saham ini, dapat saham itu, dapat saham ini, dapat saham itu, kebeli saham ini, kebeli saham itu, nilainya triliun juga. La ilaha illallah. Cakep dah. Emang dah Allah mah. Hah? Kalau kita baca ayat ini kan, masa enggak pengen jadi orang yang disenangkan sama Allah? Masa ibunya Musa doang? Lagian emang ini kan kisah, bukan cuma cerita kan. Allah pengen kaita qarra'ainuha ini kamu, kaita qarra'ainuha ini kalian, kaita qarra'ainuha ini umatnya Nabi, kaita qarra'ainuha ini kita. Ini bukan cuma cerita, tapi jadilah ibunya Musa supaya kemudian aku senangkan hatimu, aku tentramkan hatimu. Yang dipakai taqarra, qurratu ain. Ini melebihi kosakata senang, tenang, tentrem, damai, sejahtera, berlimpah, apa aja ada. Ini kan ibunya Musa apa aja ada. Di istana kok tinggalnya. Faradadnahu, dan kami kembalikan siapa? Musa kecilmu itu, Musa kecilnya dia itu, ila ummihi, kepada ibunya, taika qarra'ainuha kaita qarra'ainuha kaita qarra'ainuha. Nanti dikembalikan motor yang disita, dikembalikan mobil yang disita. Kemarin mobil yang disita apa? Mobil Kijang. Begitu dibalikin apa? Camry tahun 2021. Beda bos. Kemarin yang disita apa? Yang disita sedan lama Pak Ustadz, Civic tahun berapa? Tahun 2014. Alhamdulillah Pak Ustadz diganti sama Allah. Apa itu? Seri 7.
farodadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha. Kamu senang sekarang? Senang ya Allah. Itu aku, kata Allah. Kerjaanku menyenangkan hamba-hambaku yang percaya padaku. Oh, masa nggak mau senang? Tapi supaya senang bagaimana? Ya beriman dong pada Allah. Yang bikin tuh orang begini Allah. Yang bikin tuh orang jadi begitu Allah. Yang bikin jadi punya keputusan ini Allah. Yang punya keputusan itu Allah. Terus gimana? Ya udah serahin aja sama Allah. Terus Allah dialog sama saya. Jadi nggak apa-apa nih, so 350 miliar kagak masuk. Jadi nggak apa-apa ya Allah. Kamu nggak menyangka 350 miliar itu batal karena si Anu bikin YouTube, si Anu bikin YouTube, si Anu bikin pengakuan ini, si Anu bikin... Enggak ya Allah. Udah tahu kamu sekarang siapa yang membatalkan? Tahu ya Allah. Siapa? Engkau ya Allah. Baik. Kalau gitu kita mulai ya, bikin the new journey. Asik bahasa Inggris nih. Let's begin your new journey. Gitu loh. Ayo kita bikin perjalanan baru kamu. Perjalanan baru dimulai. Mansur Mologi muncul. Teng. Asik. Yusuf Mansur mengakui sisi Sapno. Kalau dipikir-pikir, iya dari mana ya judulnya? Ini makanya Al-Quran ini new journey ya. Aduh, dahsyat dah. Terus ya, wala tahzana, supaya ibunya Musa juga nggak pernah bersedih lagi. Wali ta'lama, supaya ibunya Musa juga tahu anna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Di antara janji Allah itu kan ayat 7 tuh. Lihat ayat 7 ke atas dikit. Lihat ayat 7 ke atas dikit, bagian yang terakhirnya. Di antara janji Allah apa? Inna radduhu ilaiki. Inna radduhu ilaiki. Kami akan mengembalikan padamu, wahai ibunya Musa, wa ja'iluhu minal mursalin. Ini janjinya Allah. Dan Allah penuhi janji itu. Wali ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sekarang kita balik lagi ke surah An-Nahl. Kita berangkat ke ayat 122. Kalau orang kemudian qanitan lillah, apapun situasinya, apapun keadaannya, sholat dibawa enak, ngaji dibawa enak, pikiran jangan dibawa rasa, jangan tergantung sama mood nih. Qanitan lillah, ajab, tekun, istiqomah, terus hanif, terus jangan jadi orang yang musyrik, kemudian jadi orang yang bersyukur. Habis itu apa? Nanti menjadi the chosen one, ijtabahu, ayat 121. Ya, ijtabahu, nanti dia akan jadi orang yang terpilih. Wahadahu, nanti akan jadi orang yang dibimbing kepada apa? Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan lurus tuh begini. Ntar ketemu juga proyeknya, tapi proyek dengan cara-cara yang benar. Ketemu juga nanti divestasinya, tapi divestasi dengan cara-cara yang benar. Bukan karena tanda tangan menteri, bukan karena tanda tangan dirut, bukan karena disposisi dari siapapun, deputi di kementerian BUMN, bukan tapi karena aku. Ini jalannya, ini jalannya, ini jalannya. Ila siratim mustaqim. Ketemu. Oke. Nah, habis itu apa? Ayat 122 mulai bunyi. Ayat 122 mulai bunyi. Wa atainahu fid dunya hasanah. Wa atainahu fid dunya hasanah. Akan diberikan kebaikan di dunia. Berhenti sampai di situ? Tidak. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Nanti kita kalau ngikutin Nabi Allah Ibrahim, kita bukan cuma dapat kebaikan di dunia, nanti dapat kebaikan juga di akhirat. Di akhirat dikenal sama Allah, laminas salihin. Luar biasa. Kita skip ya, kita skip lompat karena udah mesti udahan ngajinya ini. Udah lama juga nih, ngaji udah 3 jam ini ya. Masya Allah. 4 jam sama khataman. Enggak berapa, 4 jam sama khataman. Masya Allah. Ya, coba kita lihat langsung ayat 126. Ini kaitan dengan suasana hati saya. Ya.
Bisa jadi nanti teman-teman juga akan punya perasaan berbeda, akan punya pikiran berbeda, akan punya nuansa hati yang berbeda, nuansa pikiran yang berbeda, akan punya nanti pemandangan berbeda setelah melihat ayat ini. 126. Kalau tadi ngikutin saya dari awal, 126 ini kan saya bercanda juga nih Allah dengan ayat ini. Kan saya udah bilang, ayat ini nggak saya sengajain kan. Saya dari malam, dari mulai awal, istri saya juga ngomong. Saya nggak ngomong mau ngaji apa. Enggak, saya cuma ngomong, kita buka Quran yuk gitu. Kita baca yuk, kita tunjukin nih Quran ini luar biasa. Bener loh, coba lihat tuh. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Dan jika kamu membalas, jika kamu ingin membalas, jika kamu pengen membalas, jika kamu bisa membalas, jika kamu kuat membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama. Jangan berlebihan. Umpama dia ngelaporin di Polres, ya udah laporin juga di Polres, jangan di Polda. Kalau dia laporin di Polda, ya laporin juga di Polda, jangan di Bareskrim. Kalau dia laporin di pengadilan negeri, gugat di pengadilan negeri, gugat juga pengadilan negeri, sama, yang sama. Jangan kamu zalim, jangan kalau emang harus balas, jangan lebih-lebih, balasnya tuh yang sama. Kalau ada orang bilang bego lo, paling nggak begini, lu juga bego gitu, jangan. Begoan lo, kalau begoan lo berarti kita balasnya lebih tinggi. Jelek lo, lu juga jelek. Nah kalau lu juga jelek masih sama tuh namanya. Tapi kalau jelekan lo kali, nah itu namanya lebih, kita lebih. Hah? Kita dipukul sama dia, tapi kemudian kita ngebunuh dia. Nah, namanya kita balasnya lebih. Kita difitnah sama satu orang, lalu kemudian kita keluar dari pekerjaan itu, dari kantor itu, terus kita bakar kantor itu. Allah enggak gitu. Kata Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau emang mau balas, balaslah yang sama. Dia bikin podcast, dia bikin YouTube, dia bikin Instagram, dia bikin kemudian TikTok, dia bikin kemudian Facebook, ya bikin lagi. Kalau emang pengen balas, bikin lagi. Berapa yang dia naikin? 3. Kamu naikin juga 3. Jangan kamu naikin 10 untuk menunjukkan kamu tuh lebih hebat dari mereka. Mereka cuma 3 orang yang dinaikkan untuk menjelek-jelekan. Lalu ini kemudian menaikkan 10 orang untuk mengatakan tidak. Kata Allah, jangan. Dia 3, kamu 3. Dia 2, kamu 2. Dia 1, kamu 1. Suf. Tapi mau tahu nggak yang lebih hebat apa? Suf. Mau tahu yang lebih mulia apa? Suf. Mau tahu yang lebih cakep, lebih bagus apa? Cuk. Mau tahu nggak yang lebih bermartabat apa? Nih, ikutin ayat berikutnya. Lihat ayat berikutnya. Potongan berikutnya. Wala in sabartum. Tapi kalau kamu sabar, Suf. Asik. Kalau kamu mampu menahan dirimu, kalau kamu mampu mengendalikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, lahuwa khairul lissabirin, maka itu jauh lebih baik bagimu. Sabar itu berat, tapi enggak sabar lebih berat. Allah, bisa dipahami kan? Kenapa Yusuf Mansur sampai sekarang kagak muncul-muncul, kagak balas-balas, nggak klarifikasi ini, nggak klarifikasi itu, enggak lah. Dulu sempat klarifikasi, jadi masalah baru lagi. Udah kata Allah apa? Wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Udah, serahkan mereka ke Sungai Nil. Anyutin aja, biar nanti aku yang tangkap, biar nanti aku yang urus, biar nanti aku yang take over, biar aku yang handle. Jangan kamu yang ngomong, Sof, biar aku yang ngomong. Jangan juga dengan mulut yang kamu suruh, tapi dengan mulut yang aku yang nyuruh. Kan ada orang ngomong sama Deva, lu berteman sama Yusuf Mansur ya? Iya. Kan dia orangnya begitu.
Ntar Depa yang ngomong, enggak kok. Tapi kan bukan saya yang nyuruh, Allah yang nyuruh. Beda. Jemaah. Ntar kalau lo lihat ustadz lo dijelekin, kasih tahu ya begini begitu begini. Enggak. Saya malah kalau ada orang konfirmasi ke saya, ya doain dah. Emang saya banyak salahnya. Jadi itu benar Pak Ustadz. Ya doain dah, biar beres. Gitu aja. Kenapa? Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Kita tutup dengan 2 ayat terakhir. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wasbir, sabarlah kamu. Emang ini buat Nabi Muhammad, tapi kan Quran bukan cuma buat Nabi Muhammad, buat kita juga. Maka wasbir, maka sabarlah Yusuf Mansur. Sabarlah Deva, sabarlah ibu-ibu yang pada ikut ngaji, sabarlah wahai Indonesia, sabarlah siapapun yang sedang bersedih, berduka, kehilangan ini, kehilangan itu, lagi dihancurin sama si Anu, lagi digodain sama si ini, lagi kemudian begini, udah sabar. Lagi yang kayak nggak punya salah aja, kamu juga punya salah kan? Ya udah sabar. Wa ma sabruka illa billah. Tapi kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Jangan juga jadi orang so jago juga, pengen nunjukin gue sabar, gue nerima. Jangan juga. Lillah aja udah pokoknya udah dah gitu ya. Susah saya nerjemahin, udah begitu dah gitu. Kemudian kata Allah apa? Wala tahzan alaihim, dan janganlah kau bersedih hati terhadap mereka. Udah enggak usah sedih. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Enggak usah risau dengan apa yang mereka mau lakukan. Gila nih pengajian buat saya banget nih. Makasih Lembaret. Thank you so much. Saya tapi enggak boleh bilang I love you. Istri saya ikut ngaji. Thank you so much doang. Aduh, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Pastikan aja Suf, kamu bertakwa dan kamu terus-menerus berbuat baik. Kenapa? Supaya aku bersamamu. Udah mas sabar, kan kalau orang sabar Allah bersama kan? Allah bersama orang yang sabar kan? Siapa lagi dong yang lebih hebat nemenin kecuali Allah kan? Makanya ibadahnya orang yang lagi susah itu bersabar. Kenapa? Karena Allah nemenin. Habis itu apa? Jadilah orang yang bertakwa dan terus menerus aja berbuat baik. Makanya saya terus menerus tuh bikin ini, bikin itu dengan izin Allah, bikin gerakan. Yuk kita bikin gerakan jadi kakak asuh dari anak-anak yatim korban COVID. Ada puluhan ribu anak-anak yang mendadak yatim gara-gara bapaknya dengan izin Allah meninggal dunia. Ayo bikin kebaikan apa lagi, bikin apa lagi. Kenapa? Supaya kemudian Allah terus menerus membersamai. Terima kasih. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Salam kenal ya buat ibu-ibu semua. Masya Allah. Ya pada solehah semua ini. Terima kasih banyak. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Terima kasih banyak. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa dulu, baik. Kita doa dulu ya, doa khatmul Quran ya. Kita berselawat dulu ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali wa ashabi ummati. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'iz dhunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, berkahi majlis khatam Quran yang Mbak Deva dan semua keluarga besar yang mengikutinya. Berkahi setiap huruf dari Quran yang dibacanya, lalu mendatangkan keberkahan yang begitu banyak yang tidak ada batasnya, dunia dan akhirat. Baik buat beliau-beliau yang baca, suaminya, orang tuanya, mertuanya, turunan-turunan hingga akhir zamannya ya Allah. Berikan keberkahan bahkan kemudian buat semua yang ada di lingkungannya, buat Indonesia tercinta juga dan buat semesta raya. Ya Allah, terima setiap huruf yang dibaca dari ayat-ayat-Mu, dari kitabullah-Mu, dari mulai Al-Fatihah sehingga beliau-beliau ini mengkhatamkan Quran hingga An-Nas yang hari ini sampailah khatam Quran 30 juz. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang udah pada baca ini bisa khatamin juga terjemahnya, bisa mengkhatamkan juga artinya, lalu kemudian mentadabburi maknanya, dan kemudian naik juga paralel ngapalin juga ayat demi ayatnya. Seberapa nanti dia bawa kepadamu ya Allah, hitung seakan-akan dia menghafal 30 juz, hitung seakan-akan dia sudah menghatamkan arti atau terjemahan juga 30 juz. Ya Allah, hidupkan kami ma'al Quran, bersama Quran, apapun itu judulnya. Jadikan kami bahkan bisa ngajarin Quran, ngajarin baca, nolongin orang baca, mendakwahkan Quran, nolongin orang dakwahkan Quran, bisa nyetak Quran, wakaf Quran, apa kedah dengan Quran, dan termasuk bisa ngamalin. Ya Allah, berkahi perkumpulan ini, berkahi majelis ini, dan berkahi semua perkumpulan dan majelis-majelis Quran di seluruh dunia-Mu ya Allah, yang paling dulu, sekarang hingga nanti akhir zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Berikan kebaikan ini juga ya Allah buat guru kami yang mulia almarhum Syekh Ali Jabir. Ya Allah, kasih setiap huruf yang dibaca sama istrinya ini ya Allah, dan nama seluruh orang yang membacanya atas dasar ajakan dari istrinya ini untuk Syekh Ali ya Allah. Kasih buat dia, kasih buat orang-orang tuanya, kasih buat kemudian istrinya yang lain, dan kasih buat seluruh anak turunan hingga akhir zaman. Ya Allah, senangkan sahabat saya itu ya Allah, senangkan guru saya ini ya Allah, Syekh Ali Jabir, dan seluruh guru-guru di seluruh dunia, di alam kuburnya bila ia memang sudah meninggal dunia, bila mereka sudah meninggal dunia, senangin di alam kuburnya ya Allah. Istirahatkan di tempat yang terbaik. Allahumma ja'al qabrahu ay qabrahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nira. Luasi dalam kuburnya ya, dan nanti kami Engkau izinkan mudah-mudahan wafat husnul khatimah. Ya Allah, apa aja yang masih menjadi kesalahan kami, keburukan kami, jangan sampai kami jadi orang yang so jago, nggak merasa pantas, susah, nggak merasa pantas diginiin, digituin, nggak merasa pantas dihina, nggak merasa pantas begini begitu. Jangan ya Allah, jadikan kami orang yang ikhlas, yang sabar. Ntar nih ibu-ibu nih barangkali ada yang ngadepin ini, ngadepin itu, ngadepin suami lah, ngadepin anak lah, ngadepin mertua lah, ngadepin orang tua lah, ngadepin saudara, kerabat, ngadepin tetangga, ngadepin teman sekantor, ngadepin kompetitor, ngadepin yang lain lah. Jadi ini ya Allah, kajian ini berguna ya Allah, manfaat ya Allah. Ada yang ngalamin ini, ngalamin itu yang gak enak, mudah-mudahan kajian ini juga manfaat. Ada yang kehilangan ini, kehilangan itu, mudah-mudahan kajian ini juga manfaat. Bahkan manfaat bisa menjadi hamba Allah yang beriman seperti ibunya Musa, bertawakal seperti ibunya Musa, mau nurut seperti ibunya Musa, nggak pakai pikiran, padahal disuruh nyeburin ke laut, ke sungai Nil, nganyutin ke sungai, nggak apa, pokoknya udah lillah, udah
Bismillah. Jadikan kami seperti ibunya Musa, ya Allah, punya iman. Hebat betul. Jadiin kami juga, tadi kami ngaji tentang Nabi Allah Ibrahim. Jadiin kami bisa ngikutin, ya Allah, Nabi Ibrahim dan keluarga besarnya. Siti Hajar, Siti Sarah, ibunda kami. Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishak, dan kemudian turunan-turunannya. Ya Allah, izinkan kami menjadi yang qanitan lillah, tekun, taat, nggak ada matinya, nggak ada capeknya, nggak ada letihnya, nggak ada berhentinya, nggak ada putusnya. Qanitan lillah, ibadah yang benar. Habis khataman nih, terus lagi ngatamin berikutnya, ngatamin berikutnya. Hanifah, lurus, bersih, jernih. Nggak jadi orang yang musyrik dan jadi orang yang bersyukur. Ya Rabb, jadi juga kami orang yang sabar dan bertakwa, lalu bisa berbuat banyak kebaikan. Ya Allah, makasih. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'taitahu ahadan min khalqik aw istaghfarta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ghumumina wa dhahaba ahzanina wa humumina ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan kebaikan kepada siapa yang membantu kami dan yang menghalangi kami. Berikan kebaikan kepada siapa yang selalu memuji kami dan mencaci maki kami. Berikan kebaikan siapa yang mengangkat kebaikan kami dan siapa juga yang mengangkat keburukan kami. Berikan kebaikan pada mereka yang menyampaikan kemudian hal-hal baik dari kami, dan siapa orang yang menyampaikan hal-hal yang buruk dari kami. Berikan kebaikan orang yang mengangkat kami, dan berikan kebaikan buat orang yang menjatuhkan kami. Berikan kebaikan buat orang yang memuliakan kami, berikan juga kebaikan buat orang yang menghina kami. Berikan orang-orang yang udah benar-benar berlaku baik, berbuat baik, berpikiran baik, bernarasi baik, bertulisan baik tentang kami, dan berikan juga kebaikan buat mereka, ya Allah, yang menulis tentang yang buruk-buruk tentang kami, berkata yang buruk tentang kami, berpikir berniat buruk, bahkan melangkah dengan langkah-langkah yang buruk, berbuat banyak berbuat. Berikan kebaikan buat mereka, ya Allah. Berikan kebaikan buat yang nguntungin kami, berikan kebaikan buat yang ngerugiin kami. Berikan kebaikan buat yang membuka jalan buat kami, berikan kebaikan buat yang menutup jalan kami. Berikan kebaikan buat mereka yang meluaskan jalan kami, dan berikan kebaikan buat mereka yang menyempitkan jalan kami. Berikan kebaikan buat mereka yang bikin nama kami wangi, berikan kebaikan buat yang bikin nama kami kagak wangi. Ya Rabb, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Semua permintaan ini, ya Allah, kami minta sebab keberkahan Quran, majlis khatmul Quran yang Mbak Deva dan semua keluarga besar yang menyertainya. Mudah-mudahan dengan keberkahan majlis Qurannya, majlis khatmul Qurannya, mudah-mudahan ya Allah doa kami dikabul. Siapa orang yang punya masalah, Engkau tolongi. Siapa orang yang punya kesulitan, kesusahan, Engkau tolongi. Siapa orang yang punya cita-cita dan impian, Engkau tolongi. Siapa orang yang punya hajat ini, hajat itu, kepengen ini, kepengen itu, pengen bisa ini, bisa itu, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen kesini, pengen ke situ. Pokoknya apa yang menjadi doa-doa daripada orang yang mendengar, dengan sebab keberkahan majlis khatmul Quran, dengan sebab keberkahan majlis Quran, majlis tilawatul Quran, majlis tadabbur Quran punya Mbak Deva dan kawan-kawannya ini, ya Allah, mudah-mudahan Kau kabulkan doa kami ini, ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihaqqi khatmil Qur'an wa bi majlisil Qur'an.
تقبل دعاءنا يا الله إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفرك ونتوب إليه والحمد لله رب العالمين. Makasih loh Mbak Dev. Maaf nih kepanjangan ngajinya ya. Jam berapa ini? Allah, senang banget Ustaz, insya Allah satu keberkahan semua dari Allah. Waktunya pas, buka suratnya pas, benar-benar yang kita alamin. Allah. Mudah-mudahan kayak Ustaz Mansur dan semua suara keluarga, semua yang mendukung di dapur, semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dalam istiqomah dalam membawa Al-Quran. Kita bersatu karena Al-Quran, mudah-mudahan berkumpul di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin. Amin. Sama Syekh Ali dan semua, Masya Allah. Mudah-mudahan kita mencintai karena Allah, Ya kita bertemu karena Allah, Allah. kita berjuang karena Allah. Allah. Pamit ya. Jazakallah khairan katsiran, jazakillah khairan katsiran untuk Ustazah Maimunah juga. Iya ada di sini dia nih ikut. Ya Ustazah, apa kabar Ustazah? Tahu yang mana nih orang ini gambarnya mana? Makasih pamit deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga semua ya. Salam buat keluarga semuanya. Sama, makasih banyak. Amin. Oke, makasih pamit.